Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Syaira Putri Antares dengan NIM G00241123. Aku dari kelompok S3A5 dan pada video kali ini akan memaparkan laporan anatomi pada blok 2.2 sistem kardiorespirasi. Yang pertama adalah anatomi traktus respiratorius superior. Yang pertama, eh, traktus respiratorius superior terdiri dari nasus. Nasus externus terdiri dari osa dan cartilago. Yang pertama adalah os nasal. Ini ada di sini. Yang ini os nasal. Lalu ada os maxilla di apa sini dan juga os frontal di sini. Selanjutnya, untuk cartilago ada processus lateralis cartilago septinasi yang ini di dua ini di sini. Terus abis itu ada cartilago alaris mayor yang ini dan cartilaginous alaris minor yang ini. Sini. Selanjutnya ada cartilago septinasi sini. Oke, selanjutnya ada kavum-nasi. Untuk aperturanya itu ada dua, yaitu nares untuk apertura nasalis anterior di depan sini, dan coana untuk apertura nasalis posterior di belakang sini. Untuk regionesnya ada tiga, yaitu vestibulum nasi, em, regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Selanjutnya ada septonasi. Septonasi ini terdiri dari yang pertama cartilago septinasi. Di ini yang ini. Selanjutnya ada vomer, os vomer. Lalu ada lamina perpendicularis os othmoidal di sini. Lalu habis itu ada spina nasalis os frontal yang ini. Dan os nasal di sini. Lalu ada juga crista nasalis os maxilla. Nih. Dan os palatinum. Selanjutnya ada sinus paranasalis. Sinus paranasalis itu ada empat. Yang pertama sinus maxillaris atau antrum haemori di sinus maxillaris yang ini. Lalu ada sinus frontalis di sini. Ada sinus ethmoidalis atau biasa juga disebut cellulae ethmoidalis anterior et posterior di yang ini. Dan ada juga sinus sphenoidalis di belakang sini. Selanjutnya untuk vaskularisasi, aliran darah berasal dari arteri karotis interna et externa, yaitu cabang dari arteri karotis eksterna adalah arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Selanjutnya untuk cabang dari arteri karotis interna adalah arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Vena-vena di hidung mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterianya. Untuk inervasinya ada sensorik penciuman yaitu atau SPA yaitu nervus olfactorius atau nervus 1. Untuk sensorik umumnya atau GSA-nya itu adalah cabang-cabang dari nervus ophthalmicus atau nervus P1 yaitu nervus ethmoidalis anterior dan nervus ethmoidalis posterior. Selanjutnya ada nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris. Lalu untuk otonomnya, secretomotorium glandulae mucosa di dalam kavitas nasi dan sinus paranasalis. Ya, ada nervus maxillaris, nervus facialis dan nervus maxillaris. Setelah nasus ada faring. Faring ada tiga jenis. Yang pertama adalah nasofaring. Nasofaring ini secara skeletopis terletak di VC1 sampai dengan VC2. Ini VC1 sampai VC2. Lalu berarti di sinilah nasofaring.
Fungsinya untuk apa? Untuk respirasi. Nah, dia ini terdiri dari koana, opte, tonsila faringea atau adenoid, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Selanjutnya ada orofaring. Nah, orofaring ini secara skeletopis terdiri dan terletak di PC2 sampai dengan PC3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Dia di sini ada isthmus faucium. Lalu ada arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Yang ini arcus palatopharyngeus. Lalu ada fossa tonsillaris dan tonsilla palatina. Yang ini tonsilla palatina. Selanjutnya ada laringofaring yang secara skeletopis itu dia terletak di PC3 sampai dengan PC5. Ini terdiri dari fossa piriformis dan aditus laringis. Untuk arteri bagian atas itu dia berasal dari arteri carotis externa. Ada 4 macam, yaitu arteri maxillaris yang kemudian bercabang menjadi ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Lalu ada arteri facialis yang kemudian bercabang menjadi ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Lalu ada arteri pharyngea ascendens, arteri lingualis. Untuk bagian bawah berasal dari truncus tirocervicalis, arteri subclavia, yaitu arteri tiroidea inferior yang kemudian bercabang menjadi rami pharyngealis. Untuk tonsilla palatina mendapatkan suplai dari ramus tonsillaris arteri facialis. Untuk venanya adalah plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus ke di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya, untuk sensoriknya adalah plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Lalu untuk motoriknya adalah plexus pharyngeus juga, cuman dia dari nervus vagus. Selanjutnya ada laring. Nah, jadi laring ini di sini ada atlas, terus aksis, di sini ada osiodeum, lalu cartilago thyroidea dan cartilago cricoidea. Skeleton laring ini terdiri dari ada yang namanya cartilago laringis. Jadi dia terdiri dari um, cartilago thyroidea ini. Lalu cricoidea, cartilago epiglottis yang ini, Arytenoidea dia di sini. Lalu ada corniculata yang ini di atasnya. Cuneiform, cartilago cuneiform, dan cartilago triticea. Untuk kavitas laringis ada 5 bangunan penting, yaitu plica vestibularis, 5 vestibuli, pli- plica vocalis, 5 glotidis, dan ventriculus laringis. Jadi untuk mm, plica vestibularis yaitu false vocal cord. Kalau plica vocalis itu dia true vocal cord. Ini ada rima glotidis yang ini, lalu ada rima vestibularis. Di sini ada epiglottisnya. Gitu. Untuk jaringan lunak laring, dia ini ada ligamenta et membrana extrinsik yang terdiri dari membrana tiroidea, ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheal, lalu ada juga ligamenta dan membrana intrinsik, membrana quadrangularis, lalu membrana cricotiroidea, dan conus elasticus. Selanjutnya adalah vaskularisasi. Yang pertama, arterinya. Arterinya ada 3, yaitu arteri laringeal superior, dia cabang dari arteri tiroidea superior. Lalu ada arteri laringeal inferior, dia cabang dari arteri tiroidea inferior. Lalu ada arteri cricotiroidea, dan dia dari cabang arteri tiroidea superior. Untuk venanya ada 2, yaitu vena laringeal superior, dia bercabang menjadi uh,
Dia cabang dari vena tiroidea superior, cabang juga dari vena jugularis interna. Lalu ada juga vena laryngeal inferior, cabang dari vena tiroidea inferior, yang juga dari vena brachiocephalica sinistra. Untuk inervasinya itu ada dua, motoriknya dan sensorik. Untuk motorik, semua muskulus mendapat inervasi dari nervus pulo atau nervus vagus, kecuali muskulus cricotiroideus mendapatkan inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius. Untuk sensoriknya di bawah plika vokalis itu nervus laryngeus superius. Kalau di atas plika vokalis itu nervus laryngeus superius. Kalau di bawah plika vokalis itu nervus laryngeus recurrens. Selanjutnya adalah anatomi dari cor. Untuk struktur eksternanya, di sini yang bagian bawahnya namanya apex cordis. Lalu di atas ini adalah arcus aorta yang kemudian bercabang menjadi arteri carotis communis sinistra, arteri subclavia sinistra, dan truncus brachiocephalicus. Di bagian sini adalah vena cava superior. Ini atrium dextra, lalu di sini atrium dexter, ventriculus dexter. Kalau di sini ventriculus sinister. Ini untuk bagian belakangnya. Di sini atrium sinistrum, atrium dextra. Ini adalah vena cava inferior. Ini ventriculus dextra dan di sini ventriculus sinistra. Untuk skeleton cordis, dia punya fungsi sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka cor, tempat pelekatan cuspis atau katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Dia ini terdiri dari annulus fibrosum, trigonum fibrosum, dan pars membranaceae septum interventricular atrial dan atrioventrikular. Ini adalah si skeleton cordis. Jadi yang di luar sini ini namanya biasanya annulus fibrosum. Ini dia annulus fibrosum bagian dasar. Kalau yang ini sinister. Lalu di sini adalah trigonum fibrosum yang sinister. Yang ini trigonus fibrosum yang dexter. Oke. Selanjutnya Anus fibrosus ini terdiri dari 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Yang pertama adalah anulus atrioventricularis dexter yang berada di sekitar valva tricuspid dalis. Lalu ada juga anulus atrioventricularis sinister yang berada di sekitar valva mitralis atau bicuspidalis. Selanjutnya adalah anulus valva aortae atau cincin aorta yang berada di sekitar valva aorta. Dan yang terakhir adalah anulus valva trunci pulmonalis, yaitu cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Selanjutnya ada trigonum fibrosum tadi. Dia ini daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Kalau yang dextrum itu di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular dextra. Kalau yang trigonum fibrosum sinistrum, dia ada di antara anulus fibrosus valva aorta dan atrioventricular sinistra. Baik, ini adalah atrium dexter. Dia ini ada bagian halus dan bagian kasar. Kalau bagian halusnya itu namanya sinus venarum cavarum. Kalau bagian kasarnya itu musculi pactenati. Nah, bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalamnya dan sulcus terminalis pada bagian luarnya. Fossa ovalis dan limbus fossa ovalis ini adalah obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interarterial. Untuk ostium arteri ventricular destra itu menghubungkan dengan ventriculus dexter. Untuk ostium sinus coronaris itu dia disebut juga valva tabesi, tempat muaranya valva tabesi. Kalau ostium vena cava inferior tempat muaranya si valvula Eustachi.
Lalu ada juga ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter ini terdiri di atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnate. Ada tiga jenis si trabecula carnate itu yaitu musculi papillaris, trabecula septomarginalis, dan rigi. Untuk ostium trunci pulmonalis itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya adalah atrium sinister. Atrium sinister ini terdiri dari sinus vena cavarum, venarum cavarum, dan auricula sinistra. Ostium anteroventricular sinister terdiri menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis, dan valvula foraminis ovalis. Dia dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya adalah ventriculus sinister. Ventriculus sinister itu dia membentuk apicordis yang ini di sini. Nah, miokardiumnya dia lebih tebal dibandingkan yang lain. Vestibulum dia punya vestibulum aorta. Nah, ostium aorta itu menghubungkan dengan aorta dan dia ada juga musculi papillaris. Berikut adalah kaput kaput jantung. Ini ada em, ini yang tricuspid. Yang atrioventrikular ini juga atrioventrikular yang bicuspid. Selanjutnya adalah anatomi respiratorius inferior. Nah, respiratorius inferior itu terdiri dari yang pertama trakea. Trakea ini letaknya setinggi stetoskopik em, PC 6 sampai dengan VTH 4 atau 5. Pembagiannya ada dua, yaitu pars cervicalis dan pars thoracalis. Dia ini penyusunnya ada cartilago trachealis, ligamentum annulare tracheali, dan musculi trachealis, dan jaringan pengikat elastis. Selanjutnya, trakea ini ada dua bangunan penting, yaitu bifurcatio trakea. Jadi dia kayak ada kebagi dua gini. Lalu si bifurcatio ini perjamuan trakea menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra yang setinggi VTH 4 atau 5. Selanjutnya ada karina. Karina itu yang ini. Dia ini adalah penonjolan pada bifurcatio trakea untuk reseptor batuk dan iritan. Selanjutnya adalah neurovascularisasi. Untuk vaskularisasinya itu dia ada arteri tiroidea inferior. Untuk drainase venanya, dia adalah vena laryngeal inferior, plexus tiroideus, dan yang kemudian bisa menjadi vena laryngeal inferior. Lalu inervasinya ada dua simpatisnya itu truncus sympathicus dan parasimpatisnya itu nervus vagus dan nervus pharyngeus recurrens. Selanjutnya adalah bronkos. Nah, bronkos ini yang ini. Dia itu dibagi tiga. Jadi ada bronkos ini bronkos primer, lalu menjadi bronkos sekunder, lalu ada bronkos tersier gitu. Untuk bronkos primarius, dia itu dimulai dari bifurcatio si trakea tadi sampai hilum pulmonalis. Dia itu ada sepasang bronkos primarius dexter ex sinister. Nah, kalau yang Dexter itu lebih pendek, terus lebih lebar, diameternya lebih besar, dan lebih tegak atau vertikal. Kalau yang Sinister itu dia lebih panjang, sekitar 5-7 cm, lebih sempit, jadi diameternya lebih kecil, dan dia itu lebih datar atau horizontal. Selanjutnya ada Bronchus secundus. Nah, Bronchus secundus ini juga terbagi Dexter dan Sinister. Kalau yang Dexter itu ada tiga, menyesuaikan dari jumlah lobus. Kalau yang Sinister ada dua. Lalu untuk letak stelkopisnya itu dia VTH, yang Dexter itu VTH 5, kalau yang Sinister VTH 6. Untuk penamaannya itu ada dua. Kalau yang Dexter itu ada Bronchus secundus eparietalis dan Bronchus secundus hyparietalis. Parterialis. Kalau misalnya yang sinister itu dinamakan dua-duanya Bronchus secundus hyparterialis.
Selanjutnya adalah bronchus tertius. Bronchus tertius ini jumlahnya eh, tergantung pada jumlah segmen paru. Kalau misalnya Dexter itu dia ada 10 bronki. Kalau Sinister ada 8 sampai dengan 9 bronki. Nah, ini bronchus eh, respiratorius di ujung sini. Kemudian dia bercabang menjadi ductus alveolaris dan bercabang menjadi saccus alveolaris yang kemudian di dalamnya itu ada alveolus banyak. Selanjutnya adalah pulmo. Pulmo ini terdiri dari basis, apex, dua facies, dan dua margo. Ini apex. Nah, kalau margo itu kan kayak lengkungan gitu kan. Jadi basis, apex, dua facies, dan tiga margo. Untuk pulmodexter itu terdiri dari tiga lobus, yaitu lobus superior yang setinggi SIC2, lalu ada lobus medius setinggi SIC4, dan lobus inferior setinggi SIC6. Ada 10 segmen dari bronki bronchus tertius. Lalu dia ini si hilumnya dipisahkan oleh yang antara superius dan medius itu dipisahkan oleh visura oblik pulmonis dextra. Kalau yang medius dan inferius dia itu dipisahkan oleh visura horizontalis pulmodextra. Lalu untuk pulma sinister, dia ini terdiri dari dua lobus yang setinggi SIC2 dan SIC4, SIC6. Dia juga ada 8 sampai 9 segmen dari bronchus tertius tadi. Nah, lobusnya ini dipisahi oleh visura oblik pulmonalis sinistra. Nah, selanjutnya ada radix dan hilum. Radix pulmonis ini adalah kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Radix itu ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Lalu, untuk hilum pulmonalis, itu daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar, seperti bronkus, arteri atau vena pulmonalis, pasa limfatika, dan nervi. Untuk neurovaskularisasi, vaskularisasinya itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan nutritif. Kalau fungsional itu arteri atau vena pulmonalis, sedangkan kalau nutritif itu arteri atau vena bronchialis. Lalu ada drainase limfanya itu menuju nodus limfa tracheobronchialis. Untuk inervasinya, dia itu adalah plexus pulmonalis. Selanjutnya adalah pleura. Pleura ini terbagi menjadi tiga lapisan. Jadi analoginya tuh analogi balon. Jadi misalnya ini balon, lalu ini pulmo kayak gini. Nah, kalau yang visceralis itu yang menempel langsung pada pulmonya. Kalau lalu ada kafum pleura di antara visceralis dan parietalis, lalu baru ada si parietalis di luarnya gitu. Nah, pleura parietalis berdasarkan topografinya dibagi menjadi empat, yaitu pars costalis, pars mediastinalis, pars diafragmatica, dan pleura cervicalis. Untuk vaskularisasinya, pleura pars parietalis itu ada pleura parietalis itu ada kalau pars mediastinalis itu adalah arteri perikardioverenica. Kalau pars diafragmatica itu adalah arteri frenica superior dan arteri musculofrenica. Untuk pars costalisnya itu adalah arteriol intercostalis. Lalu ada juga namanya eh, si pleura visceralis, yaitu vaskularisasi oleh arteri bronchialis, cabang dari aorta descendens pars thoracis. Untuk drainase venanya, kalau pleura parietalis itu vena kemudian akan bersatu dengan sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan. Kalau pleura visceralis bermuara ke vena pulmonalis. Terakhir, inovasinya itu kalau pleura parietalis itu GSA. Dia itu akan bisa timbul nyeri gitu.
Lalu untuk pars costalisnya itu nervus intercostalis, untuk pars diafragmatica dan mediastinalisnya itu adalah nervus phrenicus. Dan untuk pleura visceralis dia itu GVA. Dan dia itu tidak timbul nyeri gitu, jadi tidak merangsang nyeri. Baik, terima kasih. Sekian video laporan anatomi blok 2.2 saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya.